Posyandu di Desa Polosiri, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang pagi ini terlihat ramai. Sebab sejumlah balita bersama orang tuanya sibuk mengunjungi posyandu. Saat sampai di posyandu, setiap balita ditimbang dan diukur tinggi badannya, yang kemudian dicatat oleh petugas. Dalam setiap pertemuan posyandu, selain dilakukan penimbangan dan pengukuran, juga dilakukan edukasi tentang upaya menjaga kesehatan dan mendorong tumbuh kembang balita. Kemudian dilakukan pemberian makanan tambahan bagi balita yang masuk dalam kategori stunting. Dalam program pengentasan stunting, tujuan utama PMT adalah untuk memberikan makanan yang kaya akan energi, protein, dan vitamin mineral, sehingga dapat mencapai status gizi yang optimal. PMT biasanya dilakukan pada anak balita yang rentan terhadap stunting, yaitu kondisi gagal tumbuh yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dari anak-anak lain dalam rentang usia yang sama. Salah satu rumah penanganan stunting, Rumah Pelita, yang berada di daerah Manyaran, Semarang, ada 10 anak yang berada di bawah pengawasan Rumah Pelita. Mereka memperoleh asupan gizi lewat PMT yang diberikan secara teratur pagi dan siang, serta diselingi tambahan susu dan cemilan sehat. Agar perhitungan gizi tepat sasaran, ada tenaga nutrisionis khusus yang diperbantukan dari Dinas Kesehatan Kota Semarang untuk menghitung dan memantau perkembangan setiap balita. Sisi makanan yang diberikan adik-adik itu yang pertama ada karbohidrat, kita ada protein hewani dan protein nabati, sayur sama buah. Tapi untuk komposisi protein hewaninya kita menggunakan 2 porsi. Porsinya apa aja nih? Porsinya 2 protein hewani itu contohnya dalam 1 kali makan itu kita 2 jenis protein hewani. Contohnya telur dadar sama ikan gurih gitu. Untuk anak-anak di sini kita kan untuk pengukuran antropometri berat badan, tinggi badan itu setiap 1 minggu sekali. Itu rata-rata kenaikan berat badan anak itu antara 100 sampai 150 gram per minggunya. Penanganan stunting tidak hanya tugas bidang kesehatan, tetapi juga menjadi tugas seluruh stakeholder, seperti yang dilakukan oleh perusahaan penyedia energi listrik PT PLN Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah. Lewat program Sri Kandi Peduli Ibu dan Anak, PLN menggelontorkan sejumlah bantuan seperti pemberian sarana dan prasarana kegiatan posyandu, bahan makanan PMT, serta upaya mendorong ketahanan pangan dengan mendirikan kawasan rumah pangan lestari yang berisikan greenhouse rumah hidroponik serta pengembangan peternakan bebek dan ikan nila. Kita melakukan kegiatan yang namanya Sri Kandi Peduli Ibu dan Anak. Jadi kita selaku PLN dan bersama-sama dengan teman-teman Sri Kandi ini mensukseskan program pemerintah, di mana program pemerintah keseimbangan gizi masyarakat, terutama yang dimulai dari anak-anak balita ini sangat penting, sehingga kita sebagai perusahaan negara PLN ini mendukung dan ikut mensukseskan, tidak hanya kita berdua. Hal senada juga dilakukan oleh Pertamina Persero. Perusahaan plat merah ini menggelontorkan paket makanan tambahan pencegahan stunting untuk masyarakat yang berada di kawasan Semarang Utara. Semarang Utara sendiri dipilih karena angka stunting yang cukup tinggi. Pertama, kita sudah sounding ke Dinas Kesehatan dan ternyata ditemukan bahwa kasus stunting di Kota Semarang, khususnya di kelurahan yang dekat dengan operasi kami, yaitu di wilayah Kemijen dan juga Tanjung Mas, itu masih memiliki angka stunting yang cukup tinggi. Tujuannya yaitu tentunya untuk meningkatkan kebutuhan gizi anak di kelurahan Ring 1 kami. Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia yang dirilis pada Maret 2024, prevalensi stunting Jawa Tengah pada 2023 sebesar 20,7% atau turun 0,1% dibandingkan 2022 yang tercatat 20,8%. Hal ini membawa pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan dari pemerintah pusat berupa insentif fiskal sebesar 6,45 miliar rupiah pada September tahun 2024 ini. Insentif ini akan kembali digunakan untuk menuntaskan penanganan stunting yang tersisa di Jawa Tengah. Restu Indah melaporkan.